selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi kebakaran rumah di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang menewaskan 4 anak. Puluhan warga masih mengungsi di tenda BPBD. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. Akibat kebakaran, 24 warga masih mengungsi di tenda sementara. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat kebakaran, 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng, ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau, ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Keempat anak korban tewas dalam kebakaran rumah di Tebet, Jakarta Selatan terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. 2 korban merupakan kakak beradik tak bisa menyelamatkan diri saat ibu dan kakaknya melompat dari lantai 2 rumah. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur Pak, penyebabnya ini saya kurang paham gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas gitu. Makanya ada korban. Posisi korban pada waktu di mana Pak? Di atas semua. Nah udah gitu gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat emaknya pingsan, saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Amrina Rida di lokasi pengungsian korban kebakaran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, bagaimana kondisi warga korban kebakaran di pengungsian? Iya, Syafa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini kami berada di lokasi langsung, yakni berada di gang yang merupakan gang yang menjadi lokasi dari adanya pengungsian yang digunakan oleh korban-korban dari kebakaran yang terjadi di area Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Nah, kalau misalnya kita melihat begitu memang sekarang situasinya untuk korban-korban sudah mengungsi, ada 24 korban ataupun juga 24 warga yang mengungsi di pengungsian ataupun juga tenda sementara yang didirikan
oleh BPBD bekerjasama dengan Dinas Sosial. Ini tendanya hanya satu saja, Syafa dan juga pemirsa. Ini kita bisa lihat dari kejauhan bahwa untuk tenda tersebut ini di dalamnya digunakan oleh 24 warga ataupun juga korban terdampak untuk beristirahat ataupun juga untuk tidur dan juga melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tadi kami melihat di area dalam tenda pengungsian memang sudah ada sejumlah kebutuhan-kebutuhan ataupun juga bantuan-bantuan yang diberikan dari Dinas Sosial, BPBD ataupun juga dari donatur-donatur berupa matras. Tadi warga sudah menggunakan matras untuk tidur, matras berwarna biru begitu yang sudah diakomodir. Lalu juga di dalam tenda tadi kami melihat ada tumpukan baju-baju yang memang kemarin sudah dikirimkan dari sejumlah donatur kepada para warga-warga terdampak. Hingga saat ini warga pun juga masih membutuhkan bantuan dan juga solusi dari pemerintah terkait dengan bagaimana nantinya mereka akan tinggal. Kita akan nantikan Syafa bagaimana nanti tindak lanjut dan juga harapan semoga warga ini segera mendapatkan solusi. Sementara demikian kembali ke Anda, Syafa. Ya, Amrina, ada lebih dari 24 warga yang mengungsi di pengungsian. Apakah dengan satu tenda ini mencukupi untuk warga yang mengungsi di sana? Iya, Syafa, benar sekali. Sebenarnya kalau misal kami mendapatkan informasi dari kebakaran ini, untuk warga terdampak totalnya justru malah 46 orang dari sekitar 16 kakak. Namun hanya 24 korban saja yang mengungsi dikarenakan lebih dari 20 warga dan juga lebih dari 20 kakak ini sudah berpindah ataupun juga mengungsi di tempat-tempat lainnya, misalnya ke tempat saudara ataupun juga ke mengontrak di tempat-tempat lain. Nah, kalau kami tadi sempat melihat ke dalam, memang tendanya cukup besar. Tadi seluas lapangan bulu tangkis cukup besar begitu dan memang bisa mengakomodir 24 warga yang terdampak. Dan memang kalau kami tadi melihat kondisi di dalam, ini tidak begitu padat mengingat sebagian besar ataupun juga banyak dari warga ataupun juga korban terdampak ini adalah anak-anak kecil yang tentunya mereka di dalam ini beraktivitas didampingi oleh orang tua mereka. Namun tentunya Syafa, mereka mengaku bahwa mereka masih membutuhkan bantuan berkaitan dengan nanti bagaimana mereka akan tinggal untuk selanjutnya. Syafa. Kemudian bagaimana dengan hasil dari investigasi atau olah TKP yang dilakukan oleh polisi di lokasi kebakaran dan juga hasil identifikasi terhadap korban meninggal dunia? Iya, Syafa, mengingat kalau kita melihat secara kronologis begitu ya, untuk kebakaran yang terjadi di Jalan Kutilang Bukit Duri Tebet ini baru terjadi kemarin dan dari pihak kepolisian sendiri pun kemarin juga sempat ke sini. Kami tadi melihat bahwa di area TKP yang lokasinya hanya kurang lebih 100 meter saja dari tempat kami melaporkan saat ini sudah dipasangi adanya garis polisi ataupun juga polis line. Namun hingga kini untuk penyebab kebakaran ini diasumsikan ataupun juga diperkirakan masih diduga dikarenakan adanya korsleting listrik. Dan untuk korban-korban yang meninggal dunia, informasi yang kami dapatkan, sekarang 4 anak yang menjadi korban meninggal dunia masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi dan ditangani. Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya kebakaran yang menghanguskan rumah di permukiman padat Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan diduga akibat korsleting listrik. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran jalan yang sempit dan sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran menghanguskan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kutilang Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lainnya. Petugas suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang menerima laporan kebakaran pukul 6.21 langsung mengerahkan 20 unit mobil pemadam. Namun akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Selain itu sumber air yang juga jauh menyulitkan pemadaman api. Untuk kesulitan dan kendala yang kita alami adalah satu, aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau selambonya jauh. Demikian. Ada berapa personil Pak yang dikerahkan? Sekitar 70-an personil. Nah, mobilnya sekitar 20 unit. Untuk sekarang proses pendinginan apakah sudah? Sekarang pemadaman sudah selesai, kita sudah berkemas. Demikian.
Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal karena terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tidak sempat menyelamatkan korban karena api telah membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RW setempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dari kabel yang mengalami konsleting listrik. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang gitu. Sementara itu polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Warga panik saat mobil yang membawa jerigen berisi BBM terbakar di SPBU yang berada dekat permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sementara sopir mobil tersebut kabur. Minibus bermuatan jerigen berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum Kasimpo, Kecamatan Makele, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai dengan kobaran api. Kebakaran membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik sebab posisi SPBU berada dekat permukiman dan bangunan sekolah. Api sudah membesar dan warga pun bau-membau untuk membantu memadamkan. Selanjutnya saya belum tahu karena sementara api sudah berkobar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar milik Pemkab Tanah Toraja diterjunkan ke lokasi kejadian. Sementara sopir dari minibus yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan kabur sesaat setelah mobil yang dikemudikan terbakar di SPBU. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah tiba-tiba berasap membuat pengemudinya pingsan di Matraman, Jakarta Timur. Petugas damkar mengevakuasi korban ke rumah sakit. Air radiatornya habis. Itu kan air radiator semua itu. Bocor. Iya. Sebuah mobil mewah tiba-tiba berasap di Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Asap keluar dari bagian depan mobil, sementara pengemudinya tidak sadarkan diri di dalam mobil. Warga yang panik langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi korban. Petugas kemudian berhasil membawa korban yang pingsan ke rumah sakit. Mobil pertamanya datang, dia berhenti di sini pukul 2:30 kurang, dan sekitar jam 4-an ada orang di dalam, saya lihat mobilnya ngebul udah. Oh, itu dengan kondisi ngebul ya Bang ya? Iya, mobil. Keluar asap atau gimana Bang? Asap dari mesin. Sempat mengeluarkan api nggak sih Bang? Enggak, kalau api nggak, cuma asap doang. Cuman orang udah tidak sadarin di dalam. Petugas kini masih menyelidiki penyebab korban pingsan dan mobil berasap. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah mobil mewah jenis supercar terjaring razia Operasi Patuh Jaya lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol di Jakarta. Mobil itu juga tidak dilengkapi plat nomor kendaraan di bagian depan. Polda Metro Jaya 01925 memeriksa memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah jenis supercar terjaring razia dalam Operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi.
Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kendaraan-kendaraan supercar yang kebetulan tidak menggunakan TNKB. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yaitu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Menurut peraturan perundang-undangan, TNKB itu harus ada 2, di sisi depan dan di sisi belakang. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi patuh jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi patuh jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Rio Manik, iNews melaporkan.